Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edonal Fauji dengan NIM 21 SP559 dari Prodi Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar. Di sini saya akan menjelaskan presentasi final PLC dan tugas dari Bapak Taufik Muhtar STMT. Untuk pembahasannya langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan mengantarkan 3 buah materi, yaitu pengantar, isi materi, dan penutup. Untuk pengantar pertama, saya awali dengan sejarah PLC. PLC atau Programmable Logic Controller adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengontrol suatu proses atau sistem otomatis. PLC pertama kali dikembangkan pada tahun 1968 oleh Dick Morley dan sekelompok insinyur dari Bedford Associates, sebuah perusahaan yang berbasis di Bedford, Massachusetts, Amerika Serikat. PLC awalnya dikembangkan sebagai pengganti dari sistem kontrol yang lebih kompleks dan mahal, seperti sistem kontrol relay dan sistem kontrol kawat terlindung. Sistem kontrol relay adalah sistem kontrol elektronik yang menggunakan relay sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan mesin atau sistem otomatis. Sedangkan sistem kontrol kawat terlindung adalah sistem kontrol elektronik yang menggunakan kawat terlindung sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan mesin atau sistem otomatis. Kemudian pengertian dari PLC sendiri adalah sebuah sistem kontrol otomatis yang menggunakan perangkat elektronik digital untuk mengontrol mesin atau sistem otomatis. PLC dirancang untuk menggantikan sistem kontrol relay yang lebih kompleks dan mahal. Untuk komponen PLC sendiri terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, kemudian input atau output modul, kemudian communication interface, dan sumber daya listrik. Untuk perangkat lunak PLC sendiri terdiri dari bahasa pemrograman khusus seperti ladder logic, mission block diagram, atau struktur tag. Untuk jenisnya sendiri terbagi dari 6 jenis. Yang pertama yaitu compact PLC. Compact PLC jenis ini memiliki ukuran kecil, cocok untuk digunakan pada sistem otomatis dengan jumlah I/O yang sedikit. I/O sendiri adalah input atau output. Kita singkat biar lebih efisien waktu. Compact PLC umumnya tidak memiliki fitur tambahan seperti jaringan komunikasi atau modul. Kemudian yang kedua, modular PLC. Modular PLC memiliki desain modular sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem otomatis. Modular PLC dapat dikonfigurasi dengan berbagai jenis modul I/O, modul jaringan, dan modul khusus lainnya. Kemudian yang ketiga, rack mounted PLC. Rack mounted PLC jenis ini dirancang untuk dipasang pada rak atau kabinet yang terintegrasi sehingga mudah untuk dipasang dan dirawat. Rack mounted PLC umumnya memiliki kemampuan yang lebih besar dari compact PLC dan modular PLC. Yang keempat, safety PLC. Nah, untuk safety PLC ini khusus untuk sistem kontrol keamanan seperti sistem yang berhubungan dengan keselamatan manusia atau pengendalian mesin yang sangat berbahaya. Safety PLC memiliki fitur khusus untuk memantau dan mengendalikan sistem keamanan seperti emergency stop dan protective door. Kemudian yang kelima, high performance PLC. Dapat kita ketahui di sini namanya adalah high performance, berarti kemampuannya lebih dari PLC biasa. Kemampuan pemrosesan yang lebih cepat dan memori yang lebih besar dari PLC biasa. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan yang tinggi seperti aplikasi dalam industri otomotif dan kontrol mesin. Kemudian yang terakhir, kemudian yang terakhir, embedded PLC. Embedded PLC jenis ini biasanya terintegrasi dengan peralatan lain seperti robot industri atau kontrol mesin. Embedded PLC umumnya memiliki desain yang lebih kecil dan terbatas fiturnya, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem otomatis. Tiap PLC memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pengguna harus memilih jenis PLC yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem otomatis yang akan digunakan. Untuk kelebihan PLC sendiri, kelebihan PLC daripada kontrol relay dan microcontroller
sendiri, yaitu mudah dikonfigurasi, lebih fleksibel, dan memiliki kemampuan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem kontrol relay dan microcontroller. Lanjut, untuk merek dan spesifikasi sendiri, saya berikan 3 contoh merek dan spesifikasi. Yang pertama adalah Siemens. Yang kedua adalah Allen-Bradley, dan yang ketiga adalah Mitsubishi. Untuk Siemens yang S7000 dengan merek S7200, PLC ini dirancang untuk aplikasi kecil hingga menengah, dilengkapi dengan bahasa pemrograman seperti ladder logic, function block, diagram, dan sequential function chart. Memiliki komunikasi yang baik dengan antarmuka seperti Ethernet, Modbus, Profibus, dan Profinet. Dapat dilengkapi dengan modul tambahan seperti modul I/O, modul komunikasi, dan modul pemrosesan sinyal. Yang kedua adalah spesifikasi Siemens S7500. PLC ini dirancang untuk industri menengah hingga besar, dilengkapi dengan bahasa pemrograman yang sama seperti Siemens S7 1200, yaitu ladder logic, function block, diagram, dan sequential function chart. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan antarmuka seperti Ethernet, Modbus, Profibus, dan Profinet. Dapat dilengkapi dengan modul tambahan seperti modul I/O, modul komunikasi, dan modul pemrosesan sinyal. Dan yang terakhir adalah Simatic S7400. PLC ini dirancang untuk industri besar dengan bahasa pemrograman ladder logic, function block diagram, dan sequential function chart. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan antarmuka seperti Ethernet, Modbus, Profibus, dan Profinet. Dapat dilengkapi dengan modul tambahan seperti modul I/O, modul komunikasi, dan modul pemrosesan sinyal. Selain itu, Simatic S7400 ini memiliki kemampuan redundasi yang memungkinkan sistem otomatis yang lebih handal. Lanjut untuk merek PLC yang kedua, yaitu Allen-Bradley. Yang pertama dengan spesifikasi pertama yaitu Compact Logic. Compact Logic dirancang untuk aplikasi kecil hingga menengah dengan bahasa pemrograman seperti ladder logic, struktur text, dan function block diagram. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan antarmuka seperti Ethernet, Modbus, DeviceNet, dan ControlNet. Dilengkapi dengan modul tambahan seperti modul I/O, modul komunikasi, dan modul pemrosesan sinyal. Yang ketiga adalah Control Logic. Aplikasi PLC ini dirancang untuk aplikasi menengah hingga besar, dilengkapi dengan bahasa pemrograman seperti ladder logic, struktur text, dan function block diagram. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan antarmuka seperti Ethernet, Modbus, DeviceNet, dan ControlNet. Dapat dilengkapi dengan modul tambahan seperti modul I/O, modul komunikasi, dan modul pemrosesan sinyal. Control Logic juga memiliki kemampuan redundasi untuk meningkatkan keandalan sistem otomatis. Terakhir adalah Micrologic. PLC ini dirancang untuk aplikasi kecil hingga menengah, dilengkapi dengan bahasa pemrograman yang sama seperti dua spesifikasi sebelumnya, yaitu ladder logic, struktur text, dan function block diagram. Memiliki kemampuan yang baik dengan antarmuka yang sama seperti dua merek sebelumnya, yaitu Ethernet, Modbus, DeviceNet, dan ControlNet. Dilengkapi dengan modul tambahan yang sama seperti spesifikasi sebelumnya, yaitu modul I/O, modul komunikasi, dan modul pemrosesan sinyal. Micrologic juga memiliki kemampuan yang mudah digunakan dan terjangkau untuk pemula. Itulah yang menyebabkan kenapa PLC ini dirancang untuk aplikasi kecil hingga menengah. Untuk merek yang ketiga kita hadirkan di sini Mitsubishi dengan FX Series. FX Series ini dirancang untuk aplikasi kecil. Untuk menghemat waktu, kita lanjut saja pembahasan berikutnya. Di sini saya menggunakan controlling forward reverse motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan 4 timer menggunakan PLC. Untuk I/O list-nya sendiri, saya gunakan 6 I/O list. Untuk yang pertama saya gunakan PB start dengan address 001 sebagai input. Yang kedua saya gunakan I/O list PB stop dengan address 003 sebagai input. Dan yang ketiga saya gunakan PB reset dengan address 005 sebagai input. Untuk outputnya sendiri saya gunakan
tag name untuk output sendiri, untuk forward saya gunakan address 107. Mohon maaf di sini salah, harusnya 107. Untuk forward, untuk output reverse saya gunakan alamat 100.6, dan untuk output buzzer saya gunakan 100.5. Di sini saya di sini wiring diagram menggunakan wiring diagram kontrol menggunakan input 220 VAC. Langsung saja kita jelaskan ke prinsip kerjanya. Ketika tombol start ditekan, maka alamat 100 ketika PB start ditekan, maka alamat 100.7 menyala selama 8 detik. Kenapa 8 detik? Maka akan saya bahas di slide berikutnya. Alamat 100.7 akan aktif atau high. Ketika high, maka kontaktor pada rangkaian kontrol akan menyala. Ketika kontaktor pada rangkaian kontrol menyala, maka otomatis kontaktor pada rangkaian daya juga akan menyala dan motor akan menyala secara forward selama 8 detik. Ketika sesudah 8 detik, motor akan mati dan mati selama 5 detik. Ketika setelah mati 5 detik, maka secara otomatis alamat 100.6 akan aktif atau high. Ketika alamat 100.6 aktif, maka kontaktor pada rangkaian kontrol akan menyala. Ketika kontaktor pada rangkaian kontrol menyala, maka otomatis kontaktor pada rangkaian daya juga akan menyala dan menjalankan motor secara reverse. Di sini inilah program wiring diagramnya, program wiring untuk PLC-nya sendiri. Saya jelaskan ulang kenapa tadi 8 detik, karena untuk step pertama sistem akan mulai beroperasi dengan awalan motor reverse menyala selama 8 detik. Kemudian setelah menyala 8 detik, 8 detik, kemudian 5 detik kemudian motor akan mati. Setelah 5 detik motor mati, kemudian motor reverse akan menyala. Setelah motor reverse menyala selama 8 detik, motor akan mati kembali. Ya, total 26 detik waktu yang dibutuhkan untuk setiap satu fase ini. Saya jelaskan dari awal, ketika tombol PB di start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Proses kedua kemudian diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali atau dalam kurung total 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm buzzer-nya akan terbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi ketika tombol PB stop atau reset ditekan. Jika tombol PB reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses dari langkah 2. Tetapi jika tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti berjalan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, keterbatasan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.